Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Yuki Ardiansa dan saya sendiri Gubernur Nurania akan mempresentasikan perancangan mobile aplikasi yang bernama Amigo, yaitu Academic MIPA Guide and Organizer. Di mana aplikasi ini dirancang untuk atau khusus untuk transformasi layanan akademik dasar dari studi kasus tentang penerapan metode design thinking di Fakultas MIPA. Kita mulai dengan latar belakang masalahnya. Saat ini pelayanan administrasi dan penyebaran informasi akademik di Fakultas MIPA Unisba ini masih menghadapi tantangan terbesar dalam hal efisiensi dan komunikasi. Masalah utamanya adalah penyampaian agenda penting di fakultas itu seperti jadwal perkuliahan, jadwal batas akhir, cuti, atau tenggat pendaftaran sidang masih sangat bersifat pasif, di mana informasi kalender yang biasanya disebarkan itu adalah dalam bentuk PDF atau infografis melalui chat WhatsApp. Nah, ini sangat berdampak dan mengakibatkan informasi penting ini terabaikan oleh mahasiswa atau terlewat begitu saja. Maka dampak nyatanya lagi adalah mulai dari denda administratif, terhambatnya hak akademik hingga potensi keterlambatan kelulusan gitu. Nah, sehingga berdasarkan masalah tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan yang merupakan penelitian atau yang kita coba teliti di sini. Pertama adalah bagaimana merancang aplikasi asisten digital berbasis mobile, kira-kira apa gitu ya yang mampu untuk mentransformasikan kalender akademik pasif ini menjadi suatu sistem pengingat yang proaktif melalui fitur notifikasi berkala. Nah, lalu yang muncul lagi yang hasil kita teliti itu dari pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sih menentukan parameter jeda waktu pengingat yang adaptif seperti H-7, H-3 hingga H-1 agar pesan peringatan itu dapat tersampaikan secara efektif gitu tanpa menimbulkan kejenuhan notifikasi. Lantas untuk hasil analisa kita yang ketiga yaitu muncul pertanyaan bagaimana sih mengintegrasikan sistem pelacakan berkas layanan mandiri ke dalam aplikasi mobile ini sehingga mahasiswa mendapatkan informasi yang sifatnya itu transparan dan real time gitu mengenai status pengajuan dari dokumen mereka. Maka untuk memahami kebutuhan pengguna tersebut, kami melakukan tahap empathize dengan membuat 2 persona. Persona pertama itu adalah dari salah satu mahasiswa aktif. Di sini kami mengambil mahasiswa berusia 23 tahun dengan NPM 10060323001. Dia adalah di jenjang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan perkuliahan, memiliki jadwal praktikum lab yang cenderung padat, namun mahasiswa tersebut cenderung kurang teliti dan sering mengabaikan urusan administrasi ya yang bersifat teks panjang atau birokrasi konvensional. Mungkin mahasiswa zaman sekarang apalagi Gen terlalu males gitu ya, maksudnya terlalu merasa ribet dengan hal seperti itu sehingga mahasiswa yang bernama Jajang ini membutuhkan sebuah sistem di smartphone-nya yang bisa secara aktif mengingatkan tentang tenggat waktu akademik itu penting gitu, serta platform yang sangat praktis untuk memproses surat keterangan tanpa mengganggu jadwal aktivitasnya atau tadi jadwal praktikumnya gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya kami mengambil persona kedua yaitu adalah salah satu kasih akademik yang bernama Pak Yuki, di mana kepala seksi akademik ini berusia 36 tahun. Beliau adalah seorang staf yang memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, di mana seorang staf tersebut memiliki dedikasi tinggi yang menyukai sebuah efisiensi kerja, sehingga tantangan terbesar saat ini adalah mengelola tumpukan pekerjaan atau data manual itu menjadi sangat efektif
dari yang menghadapi ratusan mahasiswa ini yang kadang-kadang menanyakan banyak hal yang serupa begitu ya, bahkan setiap hari. Nah, terutama tentang status berkas mereka udah sampai mana, lalu memerlukan jadi di sini dari kasus tersebut beliau berpikir memerlukan sentralisasi digital yang mampu menyaring gitu ya, menyaring kesalahan input data dari mahasiswa yang sejak awal mereka inputkan dan mengurangi beban komunikasi tatap muka terkait status berkas secara manual gitu. Nah, hingga pada akhirnya kami membuat empathy map untuk menggali lebih dalam lagi. Dilihat dari sisi things and feel-nya, Jajang mungkin sering berpikir, kapan ya batas terakhir sidang? Lalu, apakah aku sudah terlambat? Atau suratku apakah sudah diproses? Dan sebenarnya sejauh mana sih proses tahap-tahap administrasi suratku itu? Nah, sementara dari sisi size and do's-nya, action-nya mengatakan bahwa info kalender akademik itu tertimbun di WhatsApp-nya sehingga dia tidak terbaca gitu. Sehingga harus datang ke TU untuk mengecek status berkas secara manual, secara langsung. Kalau dilihat dari sisi pain points-nya adalah kelalaian agenda krusial yang menyebabkan batas perwalian atau cuti terlewat gitu ya. Sehingga tidak tahu posisi suratnya sedang diverifikasi atau mandek, dan revisi input data yang harus diketik ulang setiap kali mengajukan surat baru gitu. Nah, maka dilihat dari beberapa aspek tersebut, di sini kebutuhan utamanya apa sih? Nah, kebutuhan utamanya adalah push notification berkala langsung di HP, track status visual seperti step 3/4 atau 3/4, langkah 2/4 atau 3/4, dan kemudahan akses untuk download PDF hasil ajuan langsung dari aplikasi gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi persona Pak Yuki sebagai kasih akademik, kita membuat empathy map-nya ini menunjukkan bahwa beliau itu sering merasa setengah hari habis waktunya untuk menjawab WA mahasiswa gitu ya. Nah, sehingga dia frustasi kadang berkas dengan inputan yang salah masuk terus gitu, atau beliau mengatakan info udah di-post di WA tapi tetap mahasiswa itu banyak nanya dan harus mengembalikan berkas yang invalid atau yang tadi salah gitu ya, salah input, atau setelah mencatat status pengajuan di spreadsheet secara manual. Nah, sementara dilihat dari sisi pain point-nya adalah beban komunikasi yang berulang-ulang, yang tidak efektif, yang mengganggu produktivitas, dan mungkin harus memvalidasi data yang melelahkan dan seperti kakak dan sebagainya gitu ya. Informasi yang tidak efektif sehingga sulit memastikan pengumuman penting sudah tersampaikan ke mahasiswa atau bahkan sudah dibaca oleh mahasiswa atau belum gitu. Maka jadi dilihat dari beberapa aspek di atas, kebutuhannya itu adalah ternyata beliau merasa sistem filtrasi mandiri di sisi mahasiswa itu yang memaksa pengisian data wajib dan dokumen yang jelas ya. Wajib dan dokumen yang jelas di dashboard yang secara real time untuk mengurangi beban kerja dalam menjawab pertanyaan status dan broadcast informasi yang langsung ke HP tanpa melalui perantara media sosial tadi seperti WhatsApp. Setelah Empathy Max, kita dapat masuk ke tahap define, yaitu mendefinisikan masalah untuk merumuskan problem statement-nya seperti apa. Nah, untuk mahasiswa, di sini kami menyimpulkan bahwa mahasiswa itu sebenarnya membutuhkan sistem digital yang proaktif, mungkin yang mentransformasikan kalender akademik yang sebelumnya pasif menjadi notifikasi personal dan menyediakan pelacakan secara real time. Sedangkan untuk kasih akademik, kami dapat merumuskan masalahnya yaitu membutuhkan sistem yang memfilter dan memvalidasi berkas di sisi mahasiswa serta penyebarkan informasi langsung tanpa mengandalkan media sosial gitu ya. Jadi automatisasi. Dengan demikian kedua persona memiliki kebutuhan yang saling melengkapi dan dapat diselesaikan dengan satu solusi terintegrasi. Lantas kita selanjutnya bagaimana kita dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan how might we. Nah, di sini beberapa pertanyaan yang kita rumuskan diantaranya adalah bagaimana sih kita dapat mengubah penyebaran kalender akademik dari dokumen PDF pasif menjadi sistem pengingat proaktif yang adaptif.
Lalu yang berikutnya, bagaimana memberikan kepastian alur bagi mahasiswa yang menunggu verifikasi dokumen. Lalu bagaimana meminimalkan repetisi input data personal yang begitu banyak dan menumpuk. Lalu bagaimana memotong alur pengambilan dokumen fisik di log TPU. Sementara dari sisi kasihnya, bagaimana mengurangi volume pertanyaan manual di log TPU, bagaimana mencegah submission formulir dengan data salah input seperti NIK, typo, atau mungkin dokumen yang tidak terbaca jelas, buram gitu ya, KTP yang buram. Nah, lalu bagaimana memastikan setiap pengumuman jadwal itu penting terbaca oleh mahasiswa itu tanpa ada pengabaian. Nah, maka dapat kita lanjutkan kepada tahap ideat. Jadi kami menghasilkan jadi dari hal tersebut kami memiliki ide menghasilkan prototype yang sebelumnya kita buat hi-fi, kita prototype low-fi menjadi hi-fi, di mana aplikasi Amigo ini dengan beberapa fitur utamanya yaitu onboarding and dashboard yang terdiri dari login dengan akun mahasiswa, menampilkan agenda terdekat, menampilkan countdown timer, dan shortcut cepat ke layanan populer. Nah, ada lagi yaitu pengajuan surat dan tracking dengan form 3 langkah yang simpel dilengkapi status tracking real time dengan progres bar visual pada pertahap prosesnya. Lalu ada lagi layanan kalender dan notifikasi, di mana ini menyediakan 9 lebih jenis surat layanan kalender akademik secara real time dan push notification adaptif seperti H-7, H-3, H-1 lah sebelum deadline begitu. Maka mari kita lihat solusi bagaimana setiap fitur Amigo ini menjawab langsung pain point penggunanya. Jika masalahnya adalah kalender pasif, mungkin masalah lamanya itu tadi berupa PDF atau WA yang pasif, mungkin dampaknya adalah informasi yang sering terlewat atau sering terabaikan. Sementara kalau solusi dari aplikasi Amigo ini adalah mahasiswa tidak akan ada alasan untuk tidak terbaca lagi karena akan ada notifikasi di handphonenya seperti H-7, H-3, H-1 dan hasilnya sangat proaktif ya. Sementara kalau misalnya handphone dari masalah status tidak jelas, yang selama ini mahasiswa bisa berasumsi benar atau tidak apakah suratnya sudah atau belum, sementara tidak tahu prosesnya sampai di mana, dampaknya itu mereka akan cemas, bingung dan sebagainya. Sementara solusi Amigo-nya itu trackingnya kan secara real time dan transparansi dan memiliki kejelasan gitu. Kalau dilihat dari masalah aspek input berulangnya, itu data bisa berisi berulang-ulang, terus waktu sangat terbuang. Kalau di sisi aplikasi Amigo-nya, solusinya adalah otomatisasi data dan mungkin akan lebih praktis dan tidak terlalu banyak data ya. Dari sisi aspek tanya TU manualnya, WA akan berulang atau datang penumpukan di loker TU, loker TU itu sangat membebani staf dan layanan mobilitas tinggi. Maka aplikasi Amigo ini solusinya adalah menyediakan dashboard mandiri dan itu hasilnya adalah efisien. Sehingga dapat kami simpulkan semua problem itu akan teratasi, dampaknya itu dari efisiensinya akan menjadi optimal dan sangat berintegrasi secara lengkap dan user friendly. Maka mari kita lihat demonstrasi prototipe Amigo ini yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Yuki. Pak Yuki, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan solusi digital yang dirancang untuk menjawab salah satu tantangan terbesar pada administrasi di Fakultas MIPA Unisba, yaitu tingginya beban komunikasi berulang staf tata usaha dan pasifnya penyebaran informasi penting ke mahasiswa. Solusi tersebut adalah Amigo, yang merupakan singkatan dari Academic MIPA Guide and Organizer. Amigo bukan sekedar aplikasi portal akademik biasa, melainkan sebuah smart academic companion. Prinsip utama Amigo adalah menggeser ekosistem pelayanan yang dari dulunya reaktif dan konvensional menjadi ekosistem yang proaktif, transparan, dan mandiri, baik dari sisi mahasiswa ataupun manajemen fakultas. Mari kita mulai dari gerbang pertama aplikasi. Ketika pertama kali aplikasi ini dibuka, pengguna akan disambut oleh splash screen. Di sini kita melihat identitas aplikasi dan loading screen. Masuk kepada layar selanjutnya adalah layar login.
Sistem ini menggunakan autentifikasi berbasis NPM dan kata sandi yang sudah terintegrasi dengan sistem si akad yang berada di Unisba. Setelah berhasil masuk, mahasiswa akan diarahkan ke halaman beranda. Pada bagian atas, kami langsung menyajikan kartu identitas mahasiswa beserta status keaktifannya. Tepatnya di bagian bawah ini, kami menyajikan fitur yang sangat krusial yaitu agenda terdekat. Fitur ini bertindak sebagai pengingat visual instan mengenai tenggat waktu agenda akademik yang terdekat. Pada beranda ini juga, kami menyediakan jalan pintas atau shortcut langsung kepada modul layanan administrasi fakultas yang paling sering digunakan sehingga memotong jalur navigasi pengguna. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba salah satu proses pengisian dokumen pada layanan akademik fakultas. Yang saya akan contohkan di sini adalah melalui pengajuan surat keterangan aktif kuliah. Disinilah salah satu solusi utama yang kami terapkan untuk mengatasi masalah kesalahan input data. Pada bagian ini, sistem akan secara otomatis mengunci dan mengisi data fundamental mahasiswa, dimulai dari nama, NPM, program studi, tahun akademik yang sedang berjalan. Mahasiswa tidak perlu mengetik ulang data diri mereka. Ini akan mengeliminasi resiko dari kesalahan pengetikan oleh mahasiswa. Pada bagian ini, mahasiswa diarahkan untuk pemilihan keperluan surat. Biasanya surat keterangan aktif ini akan dipergunakan untuk pengajuan beasiswa, tunjangan bagi orang tua mahasiswa yang sebagai ASN, atau pengaktifan BPJS, dan kebutuhan administrasi lainnya. Pada tahap 2 ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi data orang tua, dimulai dari nama, NIK, pekerjaan, jabatan, dan instansi. Kami menerapkan validasi ketat menggunakan indikator bintang merah yang menyatakan bahwa field ini wajib diisi oleh mahasiswa. Sistem tidak akan mengizinkan berkas dikirim ke proses selanjutnya jika ada kolom krusial yang masih kosong. Pada tahap 3 ini, terdapat sistem filtrasi dokumen pendukung. Mahasiswa diwajibkan mengunggah berkas pendukung, yang biasanya kita harus menguploadkan kartu keluarga dan bukti pembayaran terakhir dengan format PDF atau JPEG dengan kejelasan yang sangat tinggi. Fitur ini memastikan bahwa berkas yang masuk ke dashboard admin TU sudah 100% lengkap dan siap divalidasi. Setelah menekan tombol submit, mahasiswa akan menerima konfirmasi berhasil, lengkap dengan nomor tiket ajuan yang unik sebagai bukti penyerahan dokumen. Jika mahasiswa ingin memantau, mereka cukup membuka layar status pengajuan atau menu histori. Layar ini adalah kunci utama untuk melihat status pengajuan surat melalui bar progres. Seperti di sini kita bisa melihat step 2/4 atau posisi surat sedang dalam tahap verifikasi, atau di sini ada step 3/4 bahwa surat sedang dalam diproses. Di sini mahasiswa mendapatkan transparansi secara real time. Jika dokumen selesai, tombol unduh PDF akan otomatis aktif. Namun jika ditolak, sistem akan memunculkan tombol detail ajuan yang berisi catatan revisi spesifik yang diberikan oleh staf TU. Dengan begitu, mahasiswa tidak perlu lagi mengantri di loket pelayanan atau melakukan spam chat ke WA admin fakultas. Selanjutnya, pada Amigo ini kita mempunyai menu layanan. Layar layanan ini dirancang dengan arsitektur informasi yang sangat terstruktur. Kami membaginya ke dalam subkategori yang logis. Di sini, yang pertama ada administrasi akademik. Yang kedua ada administrasi umum. Yang ketiga ada administrasi tugas akhir. Pembagian grid ini akan mempermudah mahasiswa dalam menemukan jenis surat yang mereka butuhkan. Lalu pada Amigo ini kita mempunyai menu kalender, di mana ini adalah fitur unggulan Amigo untuk mengatasi masalah penyebaran informasi yang tidak efektif. Seluruh agenda penting fakultas dan universitas dipetakan secara rapi, lengkap dengan filter kategori. Kategori semua untuk melihat keseluruhan agenda kalender akademik, kategori akademik, keuangan, dan universitas atau agenda universitas. Hebatnya, dalam sistem kalender di backend ini terhubung dengan langsung
terhubung langsung dengan push notifikasi HP pada push notifikasi pada HP mahasiswa. Seperti terlihat pada simulasi lock screen ini, ketika ada agenda penting terdekat, HP mahasiswa akan memunculkan peringatan dengan kontras tinggi. Di sini kita bagi dengan settingan notifikasi dimulai dari H-7, H-3, H-1 dari deadline. Pada bagian terakhir pada aplikasi Amigo ini adalah layar profile. Selain berfungsi sebagai penampil identitas resmi mahasiswa, halaman ini telah kami optimalkan fungsinya untuk memberikan informasi menu kontrol akun mahasiswa, seperti ubah kata sandi, pengaturan notifikasi yang tadi kita perlihatkan pada lock screen untuk disetting pada H-7, H-3, H-1. Apakah akan dipilih semua sebagai pengingat atau hanya yang mahasiswa inginkan saja untuk waktu pengingatnya. Ada juga pusat bantuan dari aplikasi ini hingga tombol keluar dan logout. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya Amigo dapat memotong rantai komunikasi berulang yang melelahkan, mengotomatisasi validasi berkas lewat filtrasi mandiri, dan memastikan informasi fakultas langsung sampai ke tangan mahasiswa secara proaktif. Terima kasih. Maka kesimpulannya adalah kami telah menerapkan metode design thinking dalam 4 tahap. Yang pertama adalah empathize, yang kedua adalah define, lalu yang ketiga adalah how might we atau HMW, dan yang keempat adalah ideate dan prototype. Di mana kami mengidentifikasi dua persona, yaitu mahasiswa dan kasih administrasi akademik dengan kebutuhan yang berbeda namun saling keterkaitan. Dan untuk define-nya kami memetakan fine point dalam 3 area utama, yaitu notifikasi tracking dan filtrasi. Sementara untuk define-nya kami memetakan fine point dalam 3 area utama, yaitu notifikasi, tracking, dan filtrasi. Sementara untuk HMW-nya kami merumuskan lebih dari 6 pertanyaan how might we per persona yang menjadi fondasi ideal solusi Amigo. Nah, dari keempat ideat dan prototype ini kami menghasilkan desain high fidelity aplikasi Amigo yang siap untuk tahap pengujian langsung ke fitur lanjutan, wireframe detail, dan prototyping interaktif untuk pengujian pengguna atau user testing. Demikian presentasi ini kami sampaikan tentang penerapan metode design thinking untuk perancangan mobile aplikasi Amigo. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami terbuka untuk pertanyaan dan masukan serta saran untuk bisa diskusi lebih lanjut. Atas kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih.